Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan menampilkan kasus pertama dan saya akan membacakan kejadiannya. Pak Sahrir sangat memahami jika murid Anisruddin, salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato berbahasa Inggris. Ia mendorong Anisruddin untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Anisruddin masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Pemeran coach diperankan oleh Pak Sahrir, coach diperankan oleh Pak Anisruddin, pengamat diperankan oleh Pak Darwis. Kejadiannya pada jam istirahat suatu siang di SD Negeri 141 Babamulingku menunjukkan pukul 09 waktu Indonesia Tengah, menandakan bel istirahat segera berbunyi. Sementara jam istirahat berlangsung, Anisruddin memberanikan diri untuk mendatangi Pak Sahrir di dalam kelas untuk menyampaikan permasalahannya. Setelah Pak Sahrir mendorongnya untuk mengikuti lomba pidato tersebut, dan kebetulan Pak Sahrir masih berada di dalam ruangan kelas sedang merapikan buku paket. Simak ceritanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak Anis. Mari Nak Anis duduk di samping Pak Guru. Ada yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Pak. Oh, begitu. Jadi, apa yang ingin kita capai dari pertemuan kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Oh ya, kenapa Nak Anis tidak bisa ikut? Padahal Anis berbakat loh. Saya masih belum percaya diri Pak. Oh, begitu ya masalahnya. Ada lagi masalah yang lain? Tidak ada lagi Pak. Mengapa Nak Anis tidak percaya diri? Karena sewaktu saya kelas 5, saya pernah tampil di depan kelas berpidato. Tapi sebagian besar teman-teman menertawakan saya yang sedang membawakan pidato. Nah, disitulah saya mulai tidak percaya diri, Pak. Oh iya, Nak Anis, sekarang Bapak mau tanya. Apa saja kelebihan yang Nak Anis miliki? Saya pasti dalam berbahasa Inggris, Pak. Ada lagi kelebihan yang lain? Iya, Pak. Saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke, Nak Anis. Sebenarnya kamu punya kekuatan dari diri kamu yang perlu diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu. Sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya. Menurut Nak Anis, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam pidato? Setahu saya, Pak, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah atau isi yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca, topik yang dibaca,
dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali, Nah Anis. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Nah Anis, manakah yang belum Nah Anis kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Pak. Baik, Nah Anis. Kalau begitu, langkah apa yang Nah Anis lakukan agar bisa mengembalikan kepercayaan diri Nah Anis itu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang Anis sebutkan tadi? Menurut saya, Pak, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya dapat tersampaikan ke pendengar. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. Bagus sekali, Nah Anis. Kembalikan kepercayaan diri kamu itu yang lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa dipahami. Kalau bisa dipahami oleh pendengar dengan baik, maka pidatomu itu akan mudah dipahami oleh pendengar. Begitu, Pak Anies. Bapak yakin kalau kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplornya itu melalui kekuatan dalam diri Nah Anis. Salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Nah, Bapak yakin kamu bisa. Jangan pikirkan dulu masalah menangnya. Yang terutama itu adalah kamu bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dalam mendapat banyak pengalaman baru. Seperti itu, Nah Anis. Iya, baik Pak Syarif. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kami. Saya yakin saya bisa. Makasih banyak Pak Syahrir. Ya, sama-sama, Nah. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Di kasus 1 saya sebagai pengamat, jadi saya langsung saja saya memaparkan hasil pengamatan saya. Jadi dalam lembar observasi untuk kasus 1, hasilnya itu untuk langkah dalam model dita, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Saya lihat coachingnya sudah menyampaikan pembuka dan coachnya sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai selama proses coaching. Identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Coach mampu mengambil keputusan sendiri ketika coach mengajukan pertanyaan dan membuat coach mengeksplorasi jawaban yang dimiliki. Tanggung jawab, memberikan pertanyaan yang dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Saya lihat tadi coach bertanya untuk mengarahkan coach dalam mengambil komitmen. Jadi di sini sudah ada mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi begitu hasil pengamatan saya. Demikian untuk kasus 1. Saya ucapkan terima kasih.
Dan kita akan lanjut ke kasus 2 dan saya akan berikan kepada teman saya untuk kasus 2. Terima kasih. Iya, baik. Di kasus 2 saya sebagai pengamat, kemudian coach adalah Darwis, coach diperankan oleh Syahrir. Untuk kasus 2, Syahrir bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali Syahrir. Syahrir merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan Syahrir juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari Syahrir. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, pada kesempatan ini praktek coaching menurut Tirta, tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Pada saat jam istirahat, Syahrir terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Pak Darwis yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Syahrir dan menghampirinya. Nah, kita saksikan bersama ceritanya. Silahkan. Nak Syahrir, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh iya Pak, oh iya Pak. Kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Oh iya, tentu, boleh. Ayo kita masuk di ruangan saya, berbincang di sana. Baiklah, ada apa Pak Syahrir? Ayo silakan cerita. Begini Pak, belakangan ini saya tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin kamu capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya dapat Pak. Terus apa lagi Nak Syahrir? Begini Pak, saya bingung mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Bu Herlina. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak? Boleh kamu cerita sama Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Herlina, guru bahasa Inggris Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari Bu Herlina, Nak Syahrir? Begini Pak, Bu Herlina membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika Bu Herlina sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Gitu Pak. Oh iya, kalau boleh tahu kenapa Nak Syahrir tidak ikut les? Padahal les itu kan menambah wawasan kamu dalam berbahasa Inggris. Iya Pak, benar Pak. Hanya saya merasa kewalahan mengatur waktuku sejak saya ditunjuk menjadi peserta lomba olahraga cabang bulu tangkis tingkat kabupaten. Sehingga saya tidak bisa ikut les privat Bu Herlina. Baik, bisa Bapak simpulkan, Nak Syahrir ini punya masalah tidak nyaman di kelas dan selalu merasa disindir oleh Bu Herlina.
Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan, nak? Selain tidak nyaman, Pak, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Pak. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas itu. Jika boleh Bapak tahu, seperti apa tindakan yang tidak adil yang kamu maksud itu, bisa kamu ceritakan lagi sama Bapak? Begini, Pak. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tetapi mengapa nilai saya dapatkan rendah ya, Pak? Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang di rumah pelajaran yang saya dapat di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai rendah karena tidak mengikuti les privatnya. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Hmm, belum sih, Pak. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak ikut, nilai saya selalu lebih rendah, Pak. Baiklah, baik. Lalu, apa kekuatanmu untuk mencapai tujuan yang barusan? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui Bu Herlina untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus mengapa kamu tidak kamu lakukan? Tapi saya merasa takut, Pak. Nanti saya dimarahi. Apakah Bu Herlina sering marah? Apakah Bu Herlina sering marah? Hmm, gurunya baik, Pak. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh Ibu Herlina. Jadi, kenapa tidak kamu coba bertemu langsung dengan Bu Herlina? Itu kan bisa membantu menyelesaikan masalah kamu, nak. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya segera menemui Bu Herlina. Bagus. Setelah kamu bertemu Bu Herlina, apa yang ingin kamu sampaikan sama Bu Herlina? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les karena sedang mengikuti latihan bulu tangkis untuk mewakili sekolah di kompetisi tingkat kabupaten. Kemudian, saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah, Pak. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walau tidak ikut les? Begini, Pak. Saya sebenarnya dari kelas 1 selalu juara kelas karena selama ini saya mengatur waktu bermain dan belajarku dan mengulang kembali di rumah pelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, tetapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan mengatur waktu belajar saya, Pak. Sehingga saya tidak sempat mengikuti les privat Bu Herlina. Hmm.
Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga ya, Pak. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke Bu Herlina, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba mengatur ulang jadwal belajar sehingga saya bisa ikut les privat dan latihan bulu tangkis, Pak. Karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya, Pak. Bagus. Terus ada lagi yang kamu lakukan? Itu saja sih, Pak. Tambahannya, saya akan mengatur ulang jadwal kegiatan sehari-hariku agar bisa mengikuti les privat dan latihan bulu tangkis. Nah, sekarang apa komitmen Nak Sarir terhadap rencana yang akan kita lakukan? Komitmen saya, Pak, yang pertama, saya akan segera menemui Bu Herlina untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, selain itu, akan saya mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari untuk mengatur kembali belajar, les privat, dan latihan bulu tangkisku, Pak. Bagus sekali, Bapak sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui Bu Herlina. Selain itu, Pak, sebenarnya sebentar sore saya akan membuat jadwal kegiatan sehari-hariku untuk mengatur jadwal belajar dan latihan bulu tangkisku, Pak. Lalu siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Adrian, teman sebangkuku, untuk menemani saya menemui Bu Herlina. Kebetulan Adrian sangat senang mengikuti les privat bahasa Inggris. Selain itu, Pak, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar bahasa Inggris. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya dan saya merasa agak lega. Baik, Pak, saya akan masuk di kelas karena bel sudah berbunyi. Saya masuk dulu ya, Pak. Sama-sama, Nak Sarir. Bapak juga akan masuk di kelas, tetap semangat dan semoga berhasil, Nak. Nah, itulah tadi cerita yang ditampilkan oleh Syahrir dan Pak Darwis. Untuk dari pengamatan saya yang menggunakan langkah dalam model Tirta, tujuan yaitu coaching, menyampaikan tujuan coaching. Komentar saya, tujuan yang disampaikan oleh coach dan coach sudah tepat, yaitu membantu siswa yang sedang mengalami masalah, yaitu tidak nyaman dalam satu mata pelajaran tertentu. Kedua, identifikasi. Coaching memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini, coach sudah mengarahkan berbagai pertanyaan kepada coach, sehingga coach dengan leluasa menyampaikan apa yang sedang dia rasakan
apa masalahnya, apa penyebabnya, dan apa alasannya sehingga dia bisa melakukan apa yang diharapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sudah menunjukkan potensi sebagai coach. Coach. 3. Rencana. Rencana aksi. Coaching memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini coach memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Seperti bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana harapan dan rencana apa yang akan dilakukan sudah termasuk identifikasi masalah. Keempat, tanggung jawab. Coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dan menjalankan rencana aksinya. Di sini, pertanyaan dan umpan balik yang menghasilkan komitmen coach untuk menjalankan rencana aksi sudah terlihat, seperti bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kita membicarakan hal tersebut. Nah, itulah hasil pengamatan saya. Sekarang kita lanjut ke kasus 3. Silakan. Saya Syahrir bertindak sebagai pengamat di kasus 3. Adapun kasusnya saya akan bacakan. Pak Darwis bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Pak Darwis mengajar tanpa buku tes. Pak Darwis mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Pak Darwis menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini ada pemerannya yang bertindak sebagai coach adalah Pak Anisruddin, dan kemudian yang berperan sebagai coach adalah Pak Darwis, dan bertindak sebagai pengamat adalah Syahrir. Kemudian saya akan membacakan teknik yang akan disampaikan oleh coach ini, yaitu teknik TIRTA, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, kejadiannya pada jam istirahat. Saya melihat salah satu teman yang duduk di gazebo termenung sendirian saat jam istirahat. Sepertinya dia sedang galau dan sedih, sehingga saya menghampirinya. Mungkin dia lagi punya masalah. Semoga saya bisa membantu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi teman saya. Simak ceritanya. Hai Pak Darwis, apa kabarnya hari ini? Kok saya lihat Bapak sepertinya sedih dan galau. Memangnya ada apa sih Pak? Tidak apa-apa Pak Anis. Saya cuma sedikit punya masalah. Saya butuh teman untuk curhat. Kebetulan Bapak menghampiri saya, jadi ini kesempatan saya untuk mengutarakannya. Oh begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Pak? Saya siap berbagi dengan masalah yang Bapak alami. Siapa tahu saya bisa membantu menemukan solusi dari masalah Bapak.
Oh iya Pak, terima kasih sudah peduli dengan saya. Iya Pak, sama-sama. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Dan tujuan apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita hari ini? Begini Pak Anies, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oh begitu. Apakah ada lagi yang lain Pak selain ini yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Kebetulan sekarang kan lagi jam istirahat, jadi saya punya banyak waktu luang untuk Bapak. Begini Pak, saya merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi yang sedang saya alami dan saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Baiklah Pak, sekarang coba ceritakan apa masalah yang sedang Bapak alami. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak alami. Saya kasihan melihat Bapak sedih dan murung seperti ini. Sebagai teman, saya siap mendengarkan semuanya. Memangnya ada apa? Kesalahan apa yang telah Bapak lakukan? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Tadi karena saya disupervisi oleh pengawas saat mengajar, pengawas keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lain yang relevan yang saya ambil dari internet, rumah belajar, buku-buku sumber referensi lain yang saya rangkum menjadi bahan ajar. Kemudian saya tampilkan melalui infokus dan kelihatannya murid-murid sangat senang dan semangat dalam mengikuti proses belajar karena saya melihat materi yang ada di buku teks sangat sempit ruang lingkupnya. Namun saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, Pak. Menurut saya bagus kok Pak seperti itu. Artinya Bapak di sini adalah dapat menunjukkan sebagai guru yang kreatif dan inovatif untuk meramu bahan ajar, sehingga murid-murid Bapak tidak bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Iya, Pak. Tapi sepertinya Pak pengawas tetap bersikeras untuk menggunakan buku teks yang ada. Apakah Pak Darwis tidak berusaha untuk memberikan penjelasan tentang alasan Bapak melakukan hal tersebut? Sudah Pak Anies, tapi tetap saja Pak pengawas tidak menerima alasan saya. Bahkan dia merasa tersinggung karena dia merasa diajari oleh saya. Dan saya tidak menuruti apa yang telah disarankan oleh beliau. Dan akhirnya beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah. Itulah sebabnya saya dipanggil oleh kepala sekolah dan diberikan teguran karena tidak menuruti saran dari pengawas. Oh begitu. Jadi menurut Pak Darwis bagaimana? Saya merasa tidak enak Pak Anies. Pak pengawas dan kepala sekolah karena akan menjadi beban pikiran saya itu. Jadi sekarang apa rencana Pak Darwis untuk menyikapi masalah ini? Itulah Pak yang saya pikirkan. Saya berencana ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf dan memfasilitasi saya untuk bertemu Pak pengawas dan ingin meminta maaf. Betul Pak, saya sangat setuju. Menurut saya itu jalan terbaik yang Pak Darwis lakukan. Semoga masalah yang Bapak hadapi dengan kepala sekolah dan pengawas bisa cepat terselesaikan. Semangat Pak, saya mendukung rencana Bapak. Terima kasih Pak Anies sudah membantu saya menemukan solusi untuk keluar dari masalah yang sedang saya hadapi. Sekali lagi Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Darwis. Jadi kapan rencana ini akan dilakukan? Setelah jam pelajaran berakhir Pak, saya akan ke ruangannya kepala sekolah untuk meminta saran dan tanggapan beliau. Rencana saya sebentar sore, habis sholat asar, saya akan ke rumah Pak pengawas agar masalah cepat selesai dan tidak jadi beban pikiran saya, Pak.
Saya suka rencana Bapak. Lalu apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya, Pak, setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas, Pak? Saya berkomitmen untuk menghilangkan rasa ego saya dan akan berkomunikasi dengan pengawas tentang apa sebaiknya yang saya lakukan. Akan menerima semua masukan yang diberikan demi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Dan apa saran Pak Pengawas adalah semua baik. Beliau sudah berpengalaman, makanya dia menyarankan seperti itu. Saya akan mulai menyusun rencana pembelajaran yang baik dan benar dengan mengkolaborasikan buku teks dengan sumber belajar lain agar masukan dan petunjuk saya dapatkan ke depannya lebih baik lagi. Semuanya saran dan perbaikan akan saya jadikan referensi untuk memperbaiki diri saya dan juga proses pelaksanaan pembelajaran di hari yang akan datang. Wah, bagus sekali, Pak, kalau begitu. Saya kira memang harus seperti itu, Pak, untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Baiklah, Pak, kalau begitu saya masuk di kelas dulu. Iya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga mau ke kelas ini. Iya, iya. Mari. Ya, baiklah. Itulah tadi tampilan coach dengan coach yang memerankan kasus 3. Wawancara antara coach dan coach berlangsung sangat baik menurut saya, menurut pengamatan saya. Bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan sudah sesuai dengan alur tirta. Di mana alur tirta itu ada tujuan, kemudian mengidentifikasi, setelah mengidentifikasi itu merencanakan aksinya, kemudian bertanggung jawab. Nah, di dalam pemeran tadi, di situ sudah terlihat tujuan yang disampaikan oleh coach dan coach sudah tepat, yaitu membantu teman guru untuk sedang mengalami masalah atau yaitu ditegur oleh kepala sekolah berdasarkan laporan dari pengawas. Itu sudah terlihat di situ tujuannya. Kemudian identifikasinya luar biasa. Coach sudah mengarahkan berbagai pertanyaan kepada coach sehingga coach dengan leluasa menyampaikan apa yang sedang dirasakan, apa masalahnya, apa penyebabnya, dan apa alasannya, sehingga dia bisa melakukan apa yang diharapkan oleh pengawas. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sudah menunjukkan potensi sebagai coach. Itu. Kemudian rencana aksinya, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyampaikan permasalahan. Seperti bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana harapan dan rencana apa yang akan dilakukan, sudah termasuk identifikasi masalah yang dilakukan oleh coach. Kemudian tanggung jawab. Pertanyaan dan umpan balik yang menghasilkan komitmen coach untuk menjalankan rencana aksi sudah terlihat. Seperti bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah membicarakan hal tersebut, di mana coach ini sudah berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang sudah direncanakan. Saya rasa luar biasa ya coach dan coach hari ini. Semoga kegiatan menjadikan kita pengalaman baru bagi kita semua untuk dapat menerapkan teknik tirta ini dalam sekolah kita masing-masing, atau dalam komunitas praktisi nanti yang kita akan buat. Terima kasih Pak. Cukup dari saya pengamatan yang saya lakukan, dan saya kembalikan ke Pak Sunarto.